Semangat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Bambang Purwanto, peserta PLDP 1 Angkatan 17 Yogyakarta. Saat ini saya bertugas di PT PN 4 Regional 4, Manajer Kebun Cermin. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan insight mengenai manajerial fungsional. Kita ketahui bersama untuk dapat menciptakan strategi dalam sebuah perusahaan, di mana perusahaan saat ini sedang berkembang begitu pesat, persaingan industri 4.0 selalu akan dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak menentu. Itu kita memerlukan strategi. Langkah awal yang harus diperlukan antara lain misi. Misi adalah bagaimana kita bisa mencapai sasaran-sasaran atau target dari perusahaan, kemudian dibuat ke dalam sebuah misi, di mana misi itu adalah arahan-arahan strategis yang akan kita capai, dan selanjutnya dibuat sebuah strategi, yaitu cara-cara kita untuk bisa mencapai misi dan visi tersebut. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, kita memerlukan strategi, yaitu strategi fungsional. Strategi fungsional itu bisa diawali oleh strategi fungsional pemasaran, strategi fungsional pengolahan atau teknik, strategi fungsional tanaman, strategi fungsional SDM, dan strategi fungsional keuangan. Insight strategi fungsional, strategi human capital yang terdiri dari level corporate, yaitu visi dan misi corporate yang dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran corporate, sehingga kita dapat memperoleh gambaran yang lebih konkret dan terukur dari apa yang hendak kita capai. Dari sasaran corporate, kita kembangkan inisiatif strategi untuk mencapai sasaran corporate. Level bisnis, sebagai entitas strategic business unit yang diperkenalkan untuk membangun visi dan misinya sendiri. Selama itu sejalan dengan visi dan misi korporat. Proses penjabaran strategi bisnis perlu mengacu pada strategi korporat, selain juga harus mengacu pada visi dan sasaran strategi bisnis. Level fungsional, strategi fungsional disusun dengan mengacu pada strategi bisnis ataupun strategi korporat, yang tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan sehingga kelak strategi korporat dan bisnis akan mendapatkan dukungan yang optimal dari pengelolaan sumber daya dalam masing-masing fungsi manajemen. Terdapat beberapa strategi seperti environmental analysis, yaitu corporation vision, business vision. Pada strategi formulation itu terdiri dari corporate strategi, business strategi, dan functional strategi. Strategi implementation terdiri dari corporate program dan policy, kemudian business program dan policy, kemudian fungsi program dan policy. Strategi control dan evaluation terdiri dari corporate score, business scorecard, dan kemudian functional scorecard. 4 strategi korporat utama yang diterapkan oleh korporat terhadap masing-masing portofolio yang dimiliki. Pertama adalah growth, adalah perusahaan memutuskan untuk membangun dan mengembangkan portofolio dengan melakukan intensifikasi maupun diversifikasi usaha. Stability adalah ketika perusahaan memutuskan untuk mempertahankan bisnis, tidak membesarkan dan tidak menciutkan. Yang dapat dilakukan adalah melakukan pause untuk membenahi internal guna bersiap melakukan lompatan pertumbuhan, fokus mengejar profit, dan tidak melakukan perubahan strategi apapun. Strategi sama, produk dan pasar yang sama. Retrenchment adalah ketika perusahaan hendak menciutkan skala bisnis, bahkan menutup suatu bisnis. Dapat dilakukan dengan menarik investasi yang telah dimasukkan dalam suatu bisnis. Turnaround atau putar balik adalah upaya penyelamatan yang digunakan untuk bisnis yang sakit menjadi sehat kembali. Apabila upaya turnaround gagal, biasanya strategi yang dipilih adalah likuidasi ataupun kebangkrutan. Dalam hal ini,
turnaround dilakukan salah satunya untuk menyelamatkan seperti pada komoditi teh maupun kopi, yaitu dengan melakukan beberapa perampingan seperti perampingan SDM maupun menghitung kembali premi masing-masing dari pemetik yang akan distandarkan terhadap kualitas dari mutu teh itu sendiri. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan insight singkat ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam PTPN, tumbuh juara, bangun negeri.